Selamat pagi Romo, para dosen tim UKIN. Saya mahasiswi PPG Gelombang 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Nama saya Cornelia Bawir SAG, NIM 2586 9050930. Saya mengajar di SMP Negeri Saka Pemberita akan melakukan video pembelajaran dengan tema Yesus Pemenuhan Janji Allah. Inilah video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, coba periksa di bawah kolong meja, di bawah lantai, mungkin ada sampah. Kantongi sampah itu sebentar, jam istirahat, buanglah sampah itu pada tempatnya. Oke, silakan duduk. Langsung Agustinun Daring. Ada. Apolonia Dionata. Valerius Grafandrotoli. Bina Petra Silaljo. Oke, hadir semua hari ini ya? Oke, luar biasa ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan hadir seperti ini terus ya. Baik, kita awali kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Satu orang bawa kita dalam doa. Kepada Ardi, silakan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Baik. Pada hari ini ya, tema pembelajaran kita itu tentang apa? Yesus pemenuhan janji Allah. Yesus pemenuhan janji Allah. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini ya, Ibu hanya mengingatkan kembali materi kita di kelas 7. Materi yang terakhir tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang sabda bahagia yang diberikan Yesus kepada kita manusia. Ada berapa sabda bahagia? Ada 8 sabda bahagia. Tapi hari ini kita yang masuk pada tema Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, sebelum masuk ke tema ini, ya, Ibu mau bertanya dulu, ya, siapa yang pernah berbuat janji di antara kalian? Pernah tidak berbuat janji? Pernah, Ibu. Berjanji kepada siapa? Ayo, pilih. Kepada orang tua. Kepada orang tua. Siapa lagi? Rafa. Kepada guru. Janji kepada guru. Siapa lagi? Reno. Berjanji kepada teman. Berjanji kepada teman.
gembira. Apa lagi? Merasa apa? Merasa bangga. Ya, kalau ya orang menepati janji tentunya kita merasa senang, merasa bangga. Ya. Nah, janji yang terwujud ya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya akan membahagiakan diri orang yang berjanji dan orang yang diberi janji ya membahagiakan orang lain. Akan tetapi sebaliknya ya kalau janji itu tidak terpenuhi maka ya orang itu ya merasa dirugikan ya merasa marah, merasa kecewa ya itu ya tentang janji. Nah, untuk lebih memahami ya materi kita hari ini, mari kita ya simak atau melihat yang membuka Injil ya, buka Injil. Coba lihat Injil. Kejadian, Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan 15 ya. 15. Kemudian Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan bab 14 ya. Kemudian Lukas di situ ya. Ada Lukas. Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 20 ya. Masukkan dalam kelompok. Kalian sudah ada kelompok? Sudah. Masuk dalam kelompok. Nanti Ibu kasih ya lembar LKPD-nya ya untuk dikerjakan. Oke. Silakan. Sudah diskusikan itu. Sudah? Ya, kalau sudah, siapkan putusan dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikannya di depan. Kelompok 1, siap? Dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan presentasi di depan. Berdasarkan video yang kami nonton, hal yang menunjukkan bahwa Allah memenuhi janjinya terdapat dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan berfirman, Engkau adalah Mesias yang turun ke dunia. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi atau mau mungkin menambahkan ya hasil diskusi dari kelompok 3? Ada tidak? Ada tidak? Ada, Bu. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikut kelompok 2. Kelompok 2. Baik, saya sendiri, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa itu janji? Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu. Apa makna dari janji?
Dari hasil diskusi kami, ada 3 poin makna dari janji. Bab 14 ayat 11, Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, ini hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Mungkin ada yang mau memberi masukan tambahan hasil diskusi dari kelompok 2? Ada? Kelompok 1 mungkin? Kelompok 3? Oke, baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pertemuan. Apa bentuk janji yang kamu buat? 1. Janji yang dibuat oleh diri sendiri. 2. Janji yang dibuat oleh 2 orang. 3. Janji karena kemauan kelompok orang. Yang oleh para nabi. Itu saja diskusi dari kelompok kami. Sekarang terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita mengambil kesimpulan dari semua hasil diskusi tadi, ya, bahwa ya janji Allah itu atau janji adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan bersama serta disepakati. Nah, kalau janji itu tidak dipenuhi, ya pasti pihak sebelah merasa kecewa, merasa marah, ya. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau ya janji itu disepakati dengan baik, dijalankan dengan baik, ya otomatis ya sebelahnya merasa senang, merasa gembira. Nah, di situ juga ya Allah hadir, ya Allah hadir dan mau hidup solider dengan manusia hidup solider. Ya, kenapa Allah mau hidup solider dengan manusia di sini? Karena Allah peduli dengan manusia. Ini tadi sudah beberapa alasan membuat janji. Alasannya tadi apa? Alasan yang berjanji untuk cinta. Karena adanya rasa cinta atau belas kasih, ya. Misalnya Bapak dan Mama berjanji akan memberikan sepeda berulang tahun. Yang kedua karena rasa tanggung jawab, ya. Karena rasa tanggung jawab, ya kamu menjaga betul sepeda yang diberikan oleh Bapak dan Mama. Karena menurut kamu itu adalah barang yang sangat berharga. Nah, kita membuat yang kesimpulan dari keseluruhan yang materi kita hari ini. Siapa yang bisa membacakan kesimpulannya? Ani, silakan membaca kesimpulannya. Kepada Ani, silakan. 1. Akibat dosa yang dilakukannya, Adam dan Hawa diusir dari taman Firdaus. Dalam perjalanan selanjutnya, Allah prihatin atas kedosaan Adam dan Hawa serta keturunannya sehingga Allah menjanjikan juru selamat. 2. Pernyataan dalam kitab suci yang menunjukkan janji Allah akan hadirnya juru selamat antara lain: A. Yesaya bab 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. 3. Janji Allah telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. 4. Yesus yang merupakan pemenuhan janji Allah tersebut hadir dalam wujud manusia dengan ciri
selayaknya seperti manusia. Seperti A. Yesus memiliki silsilah dalam keluarganya, yang berarti Yesus hidup dalam sejarah manusia. Nenek moyang Yesus adalah Abraham. Matius 1 ayat 1-17. B. Yesus dilahirkan dari rahim ibu Maria. Lukas 2 ayat 1-7. C. Yesus berjenis kelamin laki-laki. Lukas 2 ayat 1-7. D. Yesus mencari nafkah dengan ikut membantu orang tuanya yang bekerja sebagai tukang kayu. Markus 6 ayat 3. E. Yesus juga mengalami pengalaman yang dirasakan oleh manusia, seperti lapar dan haus ketika berpuasa. Markus 4 ayat 2. Mengalami rasa sedih. Markus 14 ayat 34. Juga pernah marah. Lukas 19 ayat 45. Tetapi juga pernah merasa takut. Lukas 22 ayat 42-44. Dan bahkan mengalami sengsara dan wafat seperti manusia yang lain. Matius 27 ayat 27-50. 5. Beberapa hal yang menunjukkan Yesus benar-benar Allah yang turun ke dunia, yaitu A. Injil Yohanes menyebut Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1-14. B. Pada waktu kelahiran Yesus, para malaikat menyatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Para tentara sipil juga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 13-14. C. Bukti bahwa Yesus adalah Allah juga tampak pada sabda Yesus sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 11. D. Kealahan Yesus juga nampak pada peristiwa mujizat-mujizatnya, seperti mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 8-9. Menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 15-21. Menyembuhkan orang buta. Matius 20 ayat 29-34. Membangkitkan orang mati. Lukas 7 ayat 11-16. Kealahan Yesus juga dapat dilihat dari peristiwa kebangkitannya dari kematian. Matius 28 ayat 1-10. Dan kenaikannya ke surga. Lukas 24 ayat 50-53. Kealahan Yesus juga dapat kita ketahui dari pernyataan para murid Yesus sendiri, seperti ketika Yesus bertanya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 15-16. Ketika Yesus meminta Thomas menunjukkan jarinya ke luka Yesus, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. D. Kealahan Yesus juga dapat kita temukan dari pernyataan roh-roh jahat yang berteriak, "Engkaulah anak Allah." Markus 3 ayat 11. 6. Berdasarkan pernyataan tentang ciri kemanusiaan dan kealahan Yesus, maka dapatlah dengan berani kita menyatakan bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Kemanusiaan Yesus tidak menghapus kealahannya. Oke, kita tepukkan untuk Arni. Kesimpulan buat kita semua. Nah sekarang ya, Ibu minta kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.
minta sekarang pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan, buang pelan-pelan, pasang telinga ke sini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh Allah itu begitu baik kepada kita manusia. Ia menjanjikan putranya untuk keselamatan kita. Dan janji itu telah Allah penuhi dalam diri Yesus Kristus. Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah bagi kita. Ia yang adalah Allah telah rela turun ke dunia dalam wujud manusia, mau hidup solider dengan hidup kita manusia. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian selalu menepati janji? Apakah kalian mampu meneladani Yesus yang rendah hati? Maukah kalian bersikap solider pada teman, khususnya kepada orang yang berkekurangan? Mampukah kalian menjalani dalam kehidupan sehari-hari kalian? Tarik nafas, buka mata, hembuskan. Oke, terima kasih. Bagaimana rasanya ketika mata kalian ditutup? Tenang. Merasa tenang. Apa lagi? Sunyi. Apa yang kamu rasakan? Merasa tenang, sunyi, selain itu apa? Merasa lega? Iya? Iya? Atau kalian tadi tutup mata karena tidur? Iya? Baik. Berikutnya ya, untuk pertemuan minggu depan ya, dengan topik Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan ya. Coba tulis itu, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Itu untuk ya pertemuan minggu depan ya. Pertemuan minggu depan, dan ya tugasnya adalah ya coba kalian cari di internet atau ya di buku-buku yang lain tentang apa itu perumpamaan. Bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang ya buat refleksi sebentar pulang rumah ya, buat refleksi atas pelajaran hari ini ya, Setelah buat refleksi, minta tanda tangan Bapak atau Mama atau Kakak yang ada di rumah ya, lalu ya serahkan ke Ibu. Oke, bisa? Bisa menepati janji kalian? Bisa pegang ya? Berarti kalau tidak kerja siap ya? Siap hukuman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa mengerjakan PR ya, dengan baik di rumah ya. Nah, untuk hari ini kita tutup kegiatan kita dengan berdoa ya. Ambil sikap yang pantas untuk